Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji aku kemarin di pertemuan perkuliahan sistem komputer dan jaringan, bahwa karena kita kuliah lewat Google Meet dan transmisi videonya memang kurang bagus, banyak yang ngeblur katanya. Jadi sesuai janji aku kemarin, aku bikin video lebih lengkapnya, terus aku upload ke YouTube dan ya mohon maaf baru sempat bikin video kali ini. Jadi untuk materi yang kemarin saya janjikan itu pertama perintah dasar Linux. Mungkin teman-teman udah baca materinya juga udah mengikuti kuliah kemarin, jadi langsung aja ini akan banyak prakteknya karena kemarin kan kurang jelas untuk videonya, jadi langsung aja. Yang pertama ini basic command line, ini bisa teman-teman baca, kemarin sudah aku jelaskan. Terus langsung aja kita ke komen yang pertama. Oh ya, sebelum kita masuk komen yang pertama, aku mau kasih tahu beberapa referensi buat teman-teman belajar tentang komen-komen Linux atau belajar-belajar tentang Linux. Di beberapa website ini ada website geeks4geeks.org. Di sini ada banyak juga selain tentang Linux, terus juga di sini ada techmin.com. Ini aku ambil dari sini pengertian dan referensi lainnya. Teman-teman bisa sambil buka kalau misal teman-teman penasaran, terus coba-coba di Linux yang teman-teman udah install. Oke, lanjut ke materi ya. Yang pertama itu perintah dasar atau komen pwd. Perintah dasar Linux pwd berfungsi untuk mencari path dari directory atau folder yang sedang kita gunakan saat ini. Perintah ini akan mengembalikan path atau directory yang absolut atau penuh, yang pada dasarnya merupakan path semua directory yang diawali dengan garis miring. Contohnya adalah slash atau garis miring home, garis miring username. pwd sendiri itu kepanjangannya kalau tidak salah print working directory. Nah, kalau tidak salah kepanjangan dari pwd ini, teman-teman bisa cek di ini pwd. Ya, ini print working directory. Nah, untuk prakteknya kita langsung ke Ubuntu atau Linux yang teman-teman pakai. Di sini aku pakai Ubuntu ya. Oh ya, mungkin untuk teman-teman yang udah install Linux, tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi karena ini punya aku sedikit berbeda, jadi jangan kaget kalau misal teman-teman tampilan seperti ini. Untuk buka terminalnya, teman-teman bisa klik ini yang di bawah ini ada kotak 9 buah, itu diklik aja, nanti dia akan membuka daftar aplikasi. Setelah terbuka seperti ini, kalian tinggal tulis aja terminal. Oke, terus kalau udah diklik aja, nah nanti bakal buka konsol atau akan membuka terminal konsol teman-teman. Oke, lanjut, tadi kita belajar tentang pwd. Kita coba aja langsung pwd. Untuk penulisannya kita tinggal nulis aja di sini pwd. Dia akan mengembalikan atau dia akan memunculkan working directory atau directory yang sedang kita gunakan saat ini. Dalam hal ini berarti directory yang sedang kita gunakan adalah home/Krishna. Nanti sangat berguna buat teman-teman untuk mencari tahu directory yang sedang teman-teman gunakan. Selanjutnya langsung ke komen selanjutnya, yaitu cd. Untuk menjelajahi file dan directory Linux, gunakan perintah cd. Perintah Linux ini memerlukan path penuh atau nama directory. Oke, jadi cd itu kita gunakan untuk banyak fungsi. Kalau cd sendiri yang aku tahu itu change directory. Jadi nanti teman-teman bisa berpindah dari satu directory ke directory lainnya, dari satu folder ke folder lainnya. Contoh ya. Contoh, misal di sini kita kan ada di home Krishna di sini. Nah, sebenarnya kita itu berada di mana sih? Ini kan kita buka lewat terminal. Kalau kita buka explore-nya, explore file dan foldernya, kita itu sedang berada di home ini. Di home ini ada folder desktop, dokumen, download, music, pictures, public, dan seterusnya ya. Ketika kita pakai ini, kemudian kita mau buka downloads, kita kan tinggal
double klik downloads, kemudian folder downloads akan terbuka. Tapi ketika kita menggunakan terminal, caranya adalah menggunakan perintah tadi, cd. Caranya adalah seperti ini. Kita mau masuk folder downloads. Kita lihat dulu downloads penulisannya seperti apa. Pertama kita tulis dulu cd. Kemudian diikuti dengan nama folder atau directory yang akan kita buka. Nah, karena kita akan membuka downloads, maka kita tulis download. Jangan sampai salah tulis, karena ketika kita nanti salah tulis, terminal tidak akan mau masuk ke direktorinya karena akan terbaca sebagai direktori yang tidak valid gitu. Nah, ketika warnanya sudah ada biru dan tertulis downloads ini, berarti kita sudah masuk ke folder atau direktori downloads. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita jalankan komen pwd. Nanti dia akan menampilkan bahwa sekarang kita ada di folder atau ada di direktori download. Nah, kalau tadi kita tulis pwd akan keluar home Krishna kayak gitu aja. Ketika kita masuk ke folder downloads dengan perintah cd ini, akan ditampilkan home Krishna downloads ketika kita tulis perintah pwd. Karena apa? Karena kita sedang aktif atau kita sedang berada di dalam direktori downloads. Begitu. Jadi untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Secara dasarnya cd itu seperti itu. Tapi lanjutan dari cd itu masih ada. cd itu biasanya diikuti dengan beberapa argumen atau beberapa parameter seperti itu. Contohnya yang pertama ini ya, dengan dua buah titik. Dengan dua buah titik ini berguna untuk memindahkan satu direktori ke atas. Jadi misal susunannya adalah ini paling atas ini home. Kemudian habis itu bawahnya ada Krishna, bawahnya ada downloads. Jadi ketika kita tulis cd spasi titik-titik, dia akan berpindah ke direktori atasnya atau direktori sebelumnya. Sebelum downloads atau di atasnya downloads itu adalah direktori home/Krishna. Kita coba ya. Nah, maka di sini downloads ini akan hilang. Dan ketika kita tulis pwd atau kita jalankan pwd, dia akan kembali seperti awal karena kita berada di direktori atasnya gitu. Nah, kita masuk lagi ke downloads ya, coba. Sekarang aku mau coba sengaja aku bikin typo. Nah, ketika kita menuliskan yang tidak sesuai, maka terminal akan mengeluarkan atau menampilkan kata-kata seperti ini. Download no such file or directory. Jadi direktorinya itu tidak dikenali, tidak ada, karena kita salah memasukkan atau salah menuliskan. Nah, kita coba lagi. Nah, kita sudah masuk ke downloads. Perintah cd selanjutnya adalah cd tok atau cuma cd gini. Ini berguna untuk kita langsung kembali ke folder home. Nah, misalkan di dalam download ini ada folder apa lagi? Misalkan ada folder Roboto ya. Di sini ada folder Roboto, kita coba masuk ke folder Roboto dengan cara cd Roboto. Nah, kita sudah masuk di dalam folder atau di dalam direktori Roboto. Ketika kita jalankan cd, nah gini aja, lalu kita enter, apa yang terjadi? Dia akan kembali, tapi bukan kembali ke downloads, melainkan dia kembali ke folder home, yaitu home/Krishna. Paham ya? Kemudian ketika kita cd terus diikuti dengan tanda strip atau tanda hubung, itu berguna untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Kita coba dulu. cd spasi seperti ini. Dia masuk ke Roboto. Kenapa? Karena sebelum kita berpindah dari Roboto ini ke home, ya, sebelum kita berpindah ke home, posisinya itu ada di dalam folder Roboto. Jadi kita di sini di dalam folder Roboto, terus kita pindah ke home. Kalau kita pencet kembali di sini ya, go back, dia akan kembali ke
Roboto. Sama seperti itu sebenarnya. Jadi kembali ke direktori atau folder sebelumnya, bukan ke atasnya ya, berbeda dengan ini. Kalau ini dia akan kembali ke downloads. Ya, begitu. Singkatnya itu aja untuk CD. Kemudian kita langsung aja berpindah ke komen yang selanjutnya, yaitu ls. ls itu digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Jika ingin melihat isi direktori lain, ketik ls, disusul dengan pet directory. Ya, teman-teman bisa baca di file ppt yang sudah saya bagikan. Ini kita langsung praktek aja. Nah, sekarang kita ada di direktori apa? Kita ada direktori downloads. Ini ya, downloads. Kemudian kita mau coba ls dulu. ls dulu aja, ls. Dia akan menampilkan apa? Dia akan menampilkan seperti ini. Jadi maksudnya ls itu dia akan menampilkan semua file dan folder yang ada di dalam direktori yang sedang aktif. Dalam hal ini, direktori yang sedang aktif adalah downloads. Ya, di sini ya. Nah, di sini saya klik ls atau saya jalankan komen ls. Maka kemudian dia akan menampilkan semua file dan juga folder yang ada di dalam directory downloads ini. Yang pertama ada 1011 lkapitan.zip, kemudian ada folder, ini folder kalau warnanya seperti ini folder ya. Kemudian ada folder 1014 mojave, ada 1014 mojave.zip, ada contoh.txt bla bla bla, kemudian sampai bawah sendiri ada user theme genome shell extension bla 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 zip. Oke, kita coba confirm di dalam file download. Nah, dalam file download ini ada file-file ini, file dan folder, dua buah ini ya yang warna biru. Kemudian ada yang zip ini, ada juga jpg. Nah ini warna ini ya, ini jpg atau file foto atau gambar. Jadi untuk ls saja itu dia akan menampilkan semua file dan folder yang ada di dalam direktori itu. Nah, kemudian kita beralih ke yang pertama ini ls strip r. Di sini pengertiannya adalah akan memuat, ini memuat ya maksudnya, memuat daftar semua file yang ada di subdirektori. Subdirektori itu apa? Untuk jelasnya kita coba ya, ls strip r. Nah, sebenarnya hampir sama seperti ls tadi, cuma dia ada sedikit yang berbeda, yaitu nah ini. Kenapa ada ini? Ini maksudnya adalah ketika nanti terminal masuk ke dalam folder downloads, kemudian dia menampilkan semua file dan folder. Ketika ditemui folder di dalam folder lagi, dia akan membuka folder itu, kemudian dia menampilkan yang ada di dalam folder itu. Jadi jalannya seperti ini. ls strip r, oke, dia nemu file zip, lanjut, ada file apa lagi? Oh, dia nemu folder. Oke, ditulis dulu folder mojave, bla bla sampai selesai. Nah, tadi ada folder 1014 mojave. Dia ditelusuri, dia masuk ke dalam folder itu, kemudian di dalam folder itu ada apa lagi? Nah, ada file-file ini. Ya udah, terminal akan menampilkan file-file itu. Jadi karena di sini cuma ada dua folder, maka hanya ada dua folder yang dibuka atau ditelusuri lebih lanjut. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan saya. Kalau misal belum paham bisa komen nanti atau bisa tanya di grup kelas nanti biar saya jelaskan lebih lanjut. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah ls strip a. Sebelumnya penjelasannya ya. ls strip a akan menampilkan file yang tersembunyi. Kita coba dulu. Nah, seperti ini. Sekilas kalau teman-teman lihat bisa di pause videonya. Ini sama dengan ketika kita tulis ls biasa. Gini ya. Sama. Bisa di pause silakan kalau misal terlalu cepat. Tapi akan berbeda ketika kita pindah ke home misalkan. Jadi ls strip a ini dia akan menampilkan folder dan file yang tersembunyi. Gitu.
semua yang terlihat maupun yang tersembunyi akan ditampilkan. Coba kita kembali ke folder home ya. Ingat tadi untuk perintahnya kita tulis cd, gitu aja dia akan kembali ke home. Nah, sudah kembali ke home. Kita jalankan perintah ls strip a lagi. Nah, kemudian akan saya jalankan perintah ls untuk perbandingan ya. Lihat, ini ketika kita jalankan ls strip a, dia begitu banyak file dan foldernya. Tapi ketika kita cuma nulis ls, dia cuma ada desktop, download, music, public, videos, documents, file baru, pictures, template, dan view. Sementara ketika kita jalankan ls-a atau ls strip a, dia ada .ssh, .fonts, .gnupg, .icons, .case, .mozilla. Maksudnya ini apa? File atau folder yang berawalan dengan titik ini berarti dia adalah file atau folder yang tersembunyi. Nah, gunanya ls strip a ini, dia akan menampilkan folder dan file yang tersembunyi itu. Paham ya? Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah ls-al. Dia akan memuat daftar file dan directory, dan juga akan disajikan informasi yang lebih detail seperti permission atau hak akses terhadap file atau folder itu. Kemudian ada juga ukuran atau size file atau folder itu. Kemudian ada pemilik atau ownernya dan lain-lain. Lengkapnya kita coba ya. Kita coba ls strip al. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, yang pertama ini drw xr atau berapa di sini beda-beda ya. Ini adalah hak akses atau permission dari file itu atau folder itu. Ya. Kemudian di sini ada Krishna, ada apa? Ini adalah owner dan juga pemilik dari file atau folder itu. Kemudian dilanjutkan ada size. Kita lihat ada satu yang sama ketika ditemui folder yang warna biru ini, size-nya adalah 4096. Sama semua ya. Jadi untuk folder itu size-nya 4096 bytes gitu. Ini disajikan dalam satuan bytes ya. Kemudian ada juga tanggal, timestamp ya. Ini informasi kapan dibuat atau kapan terakhir dimodifikasi gitu. Ini seperti itu dulu. Teman-teman belum perlu memahami lebih mendetail lagi karena ini sangat teknis. Nanti mungkin di pertemuan lain atau di pelajaran yang lain akan dijelaskan lebih lanjut. Kita lanjut aja ke file yang atau komen yang selanjutnya, Yang selanjutnya adalah cat atau concatenate, berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file. Ini memuat daftar konten atau isi file pada standar output. Ya, untuk menjalankan komen ini bla bla bla. Oke, kita coba. Ya. Yang pertama cat tanda lebih besar dari ya. Kemudian diikuti dengan nama filenya untuk membuat file baru. Kita coba, kita masuk ke download dulu. Aku masuk ke download karena biar gampang nanti semua eksperimen ini ada di dalam folder downloads biar tidak tercecer. Ini masuk ke downloads. Nah, di sini aku mau coba cat. Aku bikin file baru. Cat diikuti tanda lebih besar dari. Kemudian nama filenya, aku mau nama filenya itu misalkan terbaru.txt. Aku lebih suka diikuti dengan ekstensi ya, karena aku mau bikin file teks, jadi aku pakai .txt. Teman-teman bisa eksperimen sendiri untuk file-file extension yang lainnya. Tapi aku
tegaskan untuk coba pakai yang ekstensi teks dulu. Ini aku coba terbaru.txt, kemudian enter. Nah, kita lihat di sini tadi ada perubahan ya. Perubahannya adalah, nah dia sudah terbuat file baru. Tapi kok di terminal tampilannya jadi seperti ini. Nah, kenapa? Ini terjadi karena terminal harus atau terminal mau kita itu nulis apa yang ada di dalam terbaru.txt. Konten dari terbaru.txt itu isinya apa aja. Misalkan aku mau di dalamnya itu ada tulisan seperti ini. Ini adalah isi dari file terbaru.txt. Teman-teman bisa eksperimen bebas mau nulis apa, terserah. Nah, ketika sudah seperti ini, kita enter. Loh, masih seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah selesai, caranya adalah teman-teman klik Ctrl di keyboard, kemudian klik huruf D, jadi Ctrl D. Nah, dia akan tampil seperti itu lagi. Artinya apa? Artinya teman-teman sudah selesai mengedit atau membuat file terbaru.txt. Dan ketika kita buka filenya, kita double klik ini. Nah, ini adalah isi dari file terbaru.txt. Isinya sama seperti yang kita tulis di terminal tadi. Aku close without saving. Nah, kemudian misalkan teman-teman mau menampilkan itu di dalam terminal, bisa. Teman-teman caranya tinggal cat ini, langsung nama filenya tadi terbaru.txt. Sorry, dot ya. Ini tinggal enter aja. Nah, dia akan muncul. Ini adalah isi dari file terbaru.txt. Maksudnya apa? Maksudnya cat terbaru.txt ini dia akan menampilkan isi dari terbaru.txt. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini juga ada file txt lain, yaitu license.txt. Ini ya, kita buka di sini. Nah, banyak banget isinya. Misalkan aku mau buka ini di terminal, bisa aja. Kita tinggal tulis cat, kemudian license.txt, enter. Akan ditampilkan license.txt semuanya. Nah, dari awal ini ya, license.txt. Dengan cat ini teman-teman juga bisa menampilkan isi dari 2 buah file atau lebih. Caranya tinggal seperti ini. Cat, misalkan tadi terbaru.txt ya. Ini diikuti dengan file yang kedua, yaitu misalkan license.txt. Nah, ini sudah. Tapi ini sebenarnya adalah 2 buah file yang ditampilkan, yaitu pertama, ini adalah isi dari file terbaru yang merupakan isi dari file terbaru.txt. Kemudian dia enter lagi, baru masuk di license.txt. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini. Selanjutnya adalah kita mau menggabungkan 2 buah file. Ya, kita mau menggabungkan 2 buah file. Oke, lanjut. Untuk menggabungkan 2 buah file, kita butuh setidaknya 3 file. File pertama adalah file yang akan digabungkan yang pertama, kemudian yang kedua adalah file yang akan digabungkan kedua. Ini 2 buah file yang akan digabungkan ya. Terus file yang terakhir adalah file untuk menyimpan hasil gabungan itu. Ya, misalkan di sini aku mau buat file dulu untuk nanti menggabungkan. Cat gabungan.txt. Nah, kemudian enter. Aku mau file ini kosong, jadi aku tinggalkan seperti ini aja. Langsung aku klik Ctrl D. Selesai. Sudah ada file gabungan.txt di sini, tapi isinya masih kosong ya. Nah, kemudian aku mau menggabungkan. Ini ada contoh ya. Ada contoh sama terbaru.txt. Aku mau menggabungkan itu berdua jadi satu file. Nah, caranya adalah cat, kita tulis nama file yang pertama, yaitu contoh.txt. Kemudian kita lihat di sini. Terus diikuti dengan file yang kedua. File keduanya itu adalah terbaru.txt. Tapi diikuti dengan
tanda lebih besar dari, kemudian file tujuan. Tanda lebih besar dari, file tujuannya apa? Yaitu gabungan.txt. Enter. Sudah selesai, kita lihat di gabungan.txt. Nah, ini adalah contoh file berekstensi txt. Jadi 3 baris pertama ini asalnya dari file contoh.txt ini. Kemudian baris yang terakhir ini berasal dari file terbaru.txt. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham. Terus kita lanjut ke cat yang terakhir, yaitu untuk mengkonversi file ke penggunaan huruf besar atau kecil. Oke, jadi misalkan file yang terbaru ini ya, ini filenya huruf besarnya hanya huruf I yang depan sendiri. Aku mau mengubah ini jadi huruf kapital semua. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita tulis cat, kemudian file tadi adalah file terbaru.txt. Dan kita lihat di sini tulisannya apa. Nah, ada tanda ini, tanda mutlak, atau ya teman-teman sebut apa terserah, tapi aku nyebutnya mutlak. Tanda mutlak atau tanda garis berdiri, spasi, kemudian tr, ya, ini bisa juga kita artikan sebagai translate, tr. Nah, kuncinya di sini, a kecil strip z kecil, kemudian a besar z besar. Ini maksudnya adalah kita mengubah semua huruf kecil yang ditemukan menjadi huruf kapital semua, jadi a sampai z. Kemudian hasilnya disimpan di output.txt gitu. Nah, tapi sebelumnya kita buat dulu file output.txt. Ya, cat, kemudian output.txt. Kita buat ini, kita tinggalkan kosong, Ctrl D. Nah, kita tulis lagi cat, kemudian terbaru.txt, diikuti dengan tanda mutlak, lalu huruf kecil diganti menjadi huruf besar, disimpan ke output.txt. Kita confirm lagi, udah benar. Mudah-mudahan bisa. Kita coba, kalau udah kita enter. Oh, kita kurang tr. Oke, kalau misal gitu bisa ditambah seperti ini. Nah, ini sintaksnya atau komennya yang lengkap seperti ini. Cat terbaru.txt, kemudian tanda mutlak tr atau translate, kita mengubah huruf a kecil sampai z kecil yang ditemukan menjadi a besar z besar, dan perubahan itu disimpan di output.txt. Enter. Ya, tidak ada error, mudah-mudahan sudah benar. Nah, kita lihat di output.txt, kita bandingkan dengan yang terbaru.txt tadi. Yang terbaru.txt ini adalah isi dari file terbaru.txt, dan hasil outputnya jadi huruf besar semua. Begitu. Nah, ini bisa teman-teman tukar. Ini pokoknya berlaku untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Kalau mau mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, tinggal dibalik menjadi huruf kecil seperti ini. Nah, kita buka lagi output. Nah, kita lihat huruf I yang di depan sendiri jadi huruf kecil karena yang ditemui di file terbaru.txt itu huruf besarnya cuma huruf I paling depan. Tuh. Oke. Cat mungkin seperti itu aja. Kita lanjut. Selanjutnya adalah cp. Gunakan perintah dasar Linux cp untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Jadi ini cuma berguna untuk mengcopy file. Singkat aja ya. Kita lihat dulu di dalam folder downloads ini ada file apa. Nah, misalkan ya, aku mau mengcopy file output.txt ini ke dalam folder music. Nah, ini ada dua file ya, file terbaru.txt sama index.html. Aku mau mengcopy output.txt ini ya. Kita coba
sintaksnya seperti apa atau komennya seperti apa. Komen cp scenery diikuti dengan direktorinya. Oke, sebelumnya kita coba masuk ke musik dulu untuk mengetahui direktori secara lengkapnya. Kita coba cd music ini, terus pwd. Direktori lengkapnya adalah garis miring home, garis miring Krishna, garis miring music. Oke, setelah itu kita masuk ke download lagi untuk mengcopy file tadi. Tadi yang akan kita copy adalah file output.txt. Oke, kita tulis cp dulu, cp, kemudian output.txt. Kita tulis yang ini, karena kita mau mengcopy ke dalam file folder music. Kita tulis home Krishna, kemudian music. Ya, nggak ada error, mudah-mudahan sudah tercopy. Kita cek, kita confirm apakah sudah tercopy. Udah masuk ya, output.txt. Seperti itu. Cuma kayak gitu untuk copy. Teman-teman bisa coba sendiri di Linux masing-masing. Ini aku skip dulu karena aku mau langsung ke MV dulu. The move ini masih ada sangkut pautnya sama CP. Biasanya di klik kanan ini ada dua ya, langsung ya, cut atau copy, atau move to atau copy to. Nah ini karena ini berkaitan jadi aku langsung ke MV dulu. MV hampir sama dengan CP. Nah misalkan sekarang aku mau memindahkan file gabungan.txt ini ke dalam music. Konsep dari memindahkan file otomatis di sini nanti akan hilang dan file gabungan.txt akan hanya berada di dalam folder music ini. Oke, kita langsung coba untuk praktek ya. Oke, jadi untuk sintaksnya atau penulisannya adalah mv, kemudian diikuti dengan nama file yang akan dipindahkan, diikuti lagi dengan direktori atau folder tujuannya. Ya langsung aja kita praktek ya. MV, kita akan memindahkan file misalkan gabungan.txt ya. MV kemudian gabungan.txt, lalu kita akan pindahkan ke folder music. Kita tulis home Krishna music. Seperti ini aja. Kita enter sambil dilihat bagian sini ya. Nah, ada perubahan di sini. Kita lihat file gabungan udah hilang dan di music sekarang udah ada file gabungan.txt. Jadi memindahkan hanya seperti itu. Tapi selain itu, MV juga bisa berguna untuk mengganti nama file atau merename nama file. Nah, kita coba. Misalkan aku mau mengubah nama file output ini jadi luaran, gitu ya. Caranya seperti ini. Kita MV, kemudian nama file aslinya, ya output.txt ini kita ubah jadi luaran.txt dan enter. Nah, kita lihat dia jadi file luaran.txt. Udah nggak ada file output.txt karena kita udah rename filenya. Nah, sudah selesai untuk MV. Kemudian kita balik ke mkdir. Mkdir itu dia berkaitan dengan direktori. Dia bisa untuk membuat direktori baru. Sebagai contoh, jika Anda mengetik mkdir music, maka direktori baru dengan nama music akan muncul. Nah, misalkan singkatnya di sini aku mau bikin folder. Kalau teman-teman bikin folder di Linux, mungkin gampangnya cuma tinggal klik kanan new folder atau shift control N, nanti akan membuat folder baru. Tapi kalau di terminal kita bisa pakai mkdir. Misalkan aku mau membuat folder ke perpustakaan di dalam downloads, kita tinggal tulis mkdir ya, terus perpustakaan atau P-nya besar juga boleh ya, seperti ini, dan enter aja.
akan muncul folder baru bernama perpustakaan. Cuma kayak gitu aja. Terus apa jadinya kalau misal kita mau bikin folder yang beranak? Misalkan di perpustakaan, atau misalkan di sini aku bikin folder lagi ya, visip. Nah, ada folder visip. Nah, misalkan di visip itu ada banyak folder. Di dalam visip ada folder D3, ada folder S1. Kemudian di dalam folder D3 ada perpustakaan, ilmu komunikasi atau apalah nanti. Kita bisa pakai mkdir ini juga diikuti dengan minp ini. Ya. Jadi nanti dia akan membuat direktori atau membuat folder yang beranak. Gampangnya seperti itu. Contoh ya, di dalam visip aku mau bikin folder D3. Di dalam folder D3 aku mau bikin folder perpustakaan. Di dalam folder perpustakaan aku mau bikin kelas A. Atau misalkan ya kelas A lah misalkan. Atau absen genap. Misalkan seperti ini. Ini aku nggak pakai spasi ya. Nanti buat malah salah. Atau perintahnya susah, jadi aku nggak pakai spasi. Enter. Kenapa nggak bisa? Karena di sini tidak ada strip P-nya. Nah, untuk membuat yang seperti ini, tadi yang aku jelaskan dia pakai strip P dan spasi. Nah, dia nggak ada error ini lagi ya. Artinya ketika kita buka folder visip, harusnya akan ada folder D3. Ya, ada folder D3. Nah, di dalam folder D3 ada folder perpustakaan. Di dalam folder perpustakaan ada folder absen genap. Nah, seperti ini. Jadi, mkdir atau mkdir itu bisa untuk membuat satu buah folder, tapi juga bisa untuk membuat folder yang beranak dengan cara menambahkan strip P di belakang mkdir. Seperti itu. Dan tadi mv komen sudah, kita lanjut ke rm. rm ini berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Jika hanya ingin menghapus direktorinya saja, alternatif komen selain rmdir gunakan rm strip r. Misalkan tadi aku udah membuat file atau folder perpustakaan, aku mau menghapus folder itu. Cuma tinggal gunakan rm, kemudian diikuti perpustakaan. Cannot remove perpustakaan is a directory. Ya, tidak bisa karena perpustakaan ini adalah sebuah folder. Jadi nggak bisa. Kalau rm strip r perpustakaan, dia baru bisa. Ya, jadi rm strip r ini dia berguna untuk menghapus folder beserta isinya. Ya. Kalau cuma kita mau hapus luaran.txt, kita pakai rm biasa. Misalkan ya, dilihat di sini ada file luaran.txt, terus saya mau menghapus itu. Kita coba rm aja gini, terus diikuti dengan nama filenya. Gini. Dia akan hilang. Ya, dia akan terhapus. Dan ada catatan, saat menggunakan komen ini, Anda harus berhati-hati karena sekali komen rm dijalankan, maka semuanya akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan. Ini sama seperti ketika kita seperti ini, permanently delete, sama seperti itu. Jadi tidak akan bisa kita restore lagi. Di recycle bin kalau di Windows, atau di trash di Linux itu nggak ada. Nah, kosong kan, karena tadi kita menghapus secara permanen, yaitu lewat rm gitu. rm cuma itu aja, aku nggak berani untuk mengajarkan lebih lanjut karena ya catatan ini tadi, karena dia bersifat menghapus secara permanen, takutnya nanti kalau misal teman-teman salah menggunakan, terhapus terus nggak bisa dikembalikan, apalagi kalau berkaitan dengan file-file sistem. Nah, selanjutnya adalah touch command. Touch ini sebenarnya sama dengan cat. Cat kan tadi bisa membuat file, misalkan gitu, membuat file seperti ini.
terus kita tulis isinya seperti itu ya. Kalau udah selesai kita Ctrl D. Tapi perbedaannya touch ya. Sebenarnya touch, misalkan aku di sini touch file baru.txt. Dia itu cuma seperti ini. Sudah. Jadi, tak jelaskan ya. Cat ini dia membuat file baru, tapi user diharapkan mengisi file itu, baru kemudian file itu disimpan. Kalau touch, dia itu membuat file baru yang kosong. Begitu. Seperti itu ya. Di sini contohnya web.html. TXT bisa, HTML bisa, tergantung nanti teman-teman maunya file berekstensi apa. Yang penting coba-coba untuk file teks dulu ya. Bisa HTML atau mau PHP juga bisa. Kemudian untuk komen selanjutnya adalah locate. Locate ini digunakan untuk mencari file. Fungsinya sama seperti komen pencarian di OS Windows. Misalkan teman-teman pernah buka di sini, terus cari nama filenya, nanti teman-teman bisa menemukan file yang teman-teman cari itu. Sama halnya dengan di Linux. Linux juga bisa atau mengizinkan teman-teman untuk mencari file atau folder yang teman-teman ingin cari dengan cara locate. Ini salah satunya. Kemudian ada juga find. Jadi bedanya apa dengan locate? Untuk locate ini kalau tidak salah dia harus menginstal package dulu baru kemudian bisa digunakan locate-nya ya. Sementara untuk find ini dia adalah bawaan dari Linux, teman-teman bisa gunakan. Tapi nah seperti di tulisan ini sama seperti command locate, find digunakan untuk mencari file dan directory. Bedanya, find lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam directory yang diberikan. Jadi, untuk find ini dia membutuhkan informasi tambahan berupa directory yang kita butuhkan untuk mencarinya. Misalkan, dalam satu kasus, kita ingin mencari sebuah file dan kita ingat file itu kalau tidak salah ada di dalam folder downloads. Maka, kita tulis find, kemudian nama folder tujuan yang akan dicari, tempat mencarinya di mana, folder apa, kemudian nama filenya, notes.txt. Nah, begitu. Mohon maaf sekali, ini untuk locate dengan find belum bisa aku praktekkan karena tadi beberapa kali aku coba, ternyata error dan aku sendiri malah bingung sendiri. Tapi intinya teman-teman tahu untuk teorinya dulu. Mungkin di video atau perkuliahan selanjutnya bakal aku jelaskan lebih lanjut kalau misal memang sudah ketemu penyelesaiannya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu sudo. Sudo merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi menjalankan task yang memerlukan hak akses permission administratif atau root. Kalau teman-teman pernah pakai Android, teman-teman pasti paham Android yang di root ya, hampir sama seperti itu. Intinya untuk mendapatkan akses atau mendapatkan otoritas tertinggi untuk mengubah dan juga mengkonfigurasi Linux, kita bisa pakai sudo. Caranya cuma tinggal kita coba dulu ya sudo seperti ini ya. Nah, akan ada informasi seperti ini, cuma informasi ya. Jadi sebenarnya masih ada tambahannya sudo apa. Bisa sudo minha, sudo minka. Tapi biasanya untuk mendapatkan hak akses saja, kita masuk ke sistem dengan hak akses penuh atau hak akses root, kita bisa pakai sudo ya, spasi su seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan password dari mesin Linux yang teman-teman jalankan. Dalam hal ini, karena aku menjalankan sistem Linuxku, berarti aku harus memasukkan password dari Linuxku. Aku masukkan passwordnya, tidak akan muncul apa-apa, tidak akan muncul bintang-bintang. Tapi jangan khawatir, ketika teman-teman udah memasukkan password dengan benar, tinggal di enter. Kalau passwordnya benar, dia akan muncul
seperti inilah, hampir sama. Ini aku passwordnya salah ya, jadi aku coba lagi. Nah, kalau passwordnya benar, dia akan muncul seperti ini. Tapi ketika passwordnya salah, dia akan muncul sorry, try again, seperti itu. Ini berarti kita sudah masuk root. Informasinya seperti ini. Kita masuk dengan akses root di Krishna PC dengan directory home Krishna download, seperti itu. Untuk jalankan perintah lain apakah masih bisa? Sama, masih bisa juga. Nah, masih bisa. CD juga masih bisa. Gitu. Cuma bedanya kita mempunyai akses yang lebih tinggi, otoritas yang lebih tinggi gitu. Kemudian untuk kembali ke seperti awal gimana? Kita tinggal tulis exit aja. Exit, kemudian enter. Nah, kita kembali ke akses yang normal. Itu. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah chmod. Ini tidak akan aku praktekkan karena chmod itu seperti penjelasannya aku bacakan dulu, adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission hak akses file dan directory. Karena ini sifatnya berhubungan dengan hak akses, di pertemuan kali ini aku belum mau membahas tentang chmod ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau nanti ketika sudah mempelajari permission yang lebih jauh, lebih lanjut. Untuk permisinya kita pakai yang super user ini aja dulu, memahami ini aja dulu, karena untuk permission hak akses yang lebih dalam, lebih lanjut, khawatirnya nanti aku salah menjelaskan atau teman-teman salah nangkep, nanti malah bingung. Tenang, ini juga yang tidak aku jelaskan saat ini kemungkinan besar juga tidak akan keluar di UTS atau UAS. Tapi kalau pengertiannya nanti dipahami aja dulu masing-masing. Tidak akan aku praktikkan ya. Kemudian lanjut, ping command. Ini sama seperti ping di CMD Windows ya. Ketika kita mau mendapatkan informasi ping dari sebuah website, kita bisa tulis ping spasi website tujuannya, misalkan google.com, kemudian enter. Udah gitu aja. Nah, sama seperti di Windows informasinya. Kita mengirimkan data sebesar 64 bytes ya dari ini, kemudian diikuti dengan IP-nya, IP dari sana itu berapa, terus ICMP ini. ICMP itu karena ping itu dia menggunakan protokol ICMP kalau tidak salah. Kemudian TTL sudah pernah aku jelaskan juga, ini time to live, dan time atau waktu untuk saling berkomunikasi ini adalah 25 ya, rata-rata 25 milisecond, seperti itu aja. Tapi ini kok nggak berhenti, cara berhentiinnya gimana? Nah, cara berhentiinnya gampang, tinggal seperti ini aja. Nah, tadi apa yang aku klik? Yang aku klik adalah Ctrl Z, dia akan stop, jadi berhenti. Jadi ketika nanti teman-teman ngeping terus kok nggak berhenti, teman-teman tinggal klik Ctrl Z aja, nanti dia akan berhenti. Jadi ping cuma seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah wget. Wget ini, perintah dasar Linux ini sangat berguna, bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan komen wget. Anda hanya perlu mengetikkan wget diikuti dengan link unduhan. Jadi ketika teman-teman punya link download direct atau langsung ke file itu, teman-teman bisa gunakan untuk mendownload lewat terminal. Nah, untuk contoh wget ini, misalkan kita udah punya link untuk direct downloadnya ya. Nah, oke, kita coba tinggal klik wget spasi ini tadi, diikuti dengan link unduhannya. Link unduhannya, misalkan aku mau paste. Nah, link unduhannya ini. Nah, ini aku download video dari YouTube ya, Mario Teguh. Kita coba apakah bisa. Teman-teman nanti bisa coba eksperimen sendiri lah pakai Linux. Yang sudah install Linux bisa coba masing-masing. Cuma beberapa komen yang tadi aku garis bawahi karena dalam tanda kutip mungkin sedikit sensitif, itu harus diwaspadai, takutnya merusak sistem Linux-nya teman-teman, gitu aja. Jadi mungkin
WCAT ini belum bisa terlihat hasilnya karena aku sendiri juga belum pernah pakai WCAT ini untuk mendownload file. Nanti teman-teman bisa coba install lah, hanya saja ini hasilnya seperti itu. Nah, oke, jadi seperti itu dulu videonya. Kalau misal ada yang mau teman-teman tanyakan, bisa ditanyakan di grup kelas atau langsung WhatsApp saya aja pertanyaan tentang materi ini. Mungkin itu aja, mohon maaf apabila videonya memang lama dan juga terlambat upload karena kemarin sempat aku bikin video tapi ternyata durasinya terlalu lama, berjam-jam lebih gitu. Intinya seperti itu aja. Terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.